وقل رب زدني علما. Qala fayukhriju an nafsihi. Nih kalau ada harta sisa buat zakat, yang dia utamakan siapa? Fayukhriju an nafsihi. Dia mengeluarkan zakat fitrah an nafsihi, dari dirinya. Untuk dirinya dulu. Baik. Kalau dia punya lebihan zakat fitrah, maka yang dia mulai adalah dirinya sendiri. Dirinya dulu. Ibda' binafsik. Awali dari dirimu. Baik. Kalau ada sisa gimana? Wa an muslimin yamunuhu. Dan dari orang-orang Islam yang dia menanggung nafkahnya. Nah, lebihannya dia keluarkan untuk orang-orang Islam yang nafkahnya adalah tanggungan dia. Misal, anak istrinya, atau orang tuanya, yang nafkahnya jadi tanggungan dia. Tapi kalau anak sudah mandiri, tanggungan dia apa bukan? Bukan. Orang tua ikut anaknya yang lain, nggak jadi tanggungan dia, bukan itu. Orang-orang yang nafkahnya jadi tanggungan dia. Budaknya. Nah, dia berkewajiban mengeluarkan zakat untuk siapa pertama? Dirinya. Yang kedua untuk orang-orang yang jadi tanggungannya. Makanya tadi ada zakat wajib untuk siapa? Budak. Ya, budak wajib zakat, tapi siapa yang zakat? Hah? Majikannya, bukan budaknya. Budak nggak punya harta. Begitu juga anak-anak kecil nggak punya harta. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Walinya. Bukan anak kecil itu. Anak baru lahir punya apa? Nah ini juga sekalian nih ya. Nah, ketika kita jelaskan bahwa orang yang tidak mampu zakat fitrah maka tidak wajib zakat fitrah, kemudian disangkal dengan hadis ini. Lah budak anak kecil saja, ada budak anak kecil itu zakat. Padahal budak kan nggak mampu, anak kecil juga nggak mampu. Gimana jawabnya? Budak itu yang mengeluarkan zakatnya adalah majikannya. Anak kecil yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Begitu ya. Jadi jangan salah paham. Qala walau syahra Ramadan. Walaupun hanya pada Ramadan. Maksudnya gimana? Orang itu hanya jadi tanggungan dia selama bulan Ramadan saja. Misalnya gimana? Misalnya pas bulan Ramadan orang tuanya selama 1 bulan di rumah dia. Sebelum bulan Ramadan di rumah anak yang lain. Selama bulan Ramadan karena anak yang satu ini rumahnya dekat masjid misalnya, orang tuanya milih di rumah anak yang dekat masjid selama bulan Ramadan, nanti lepas Ramadan dia balik lagi ke anak yang satunya misalnya. Dia hanya nanggung nafkah orang tuanya selama bulan Ramadan saja. Walaupun dia hanya menanggung pada bulan Ramadan saja, maka dia wajib juga mengeluarkan zakatnya. Baik? Qala fa in azaza 'anil ba'di.
Jika dia tidak mampu anil ba'di dari sebagian. Sebagian siapa? Sebagian orang yang jadi tanggungannya. Bada'a maka dia memulai binafsihi dengan dirinya. Kalau harta yang zakat fitrah tidak cukup untuk semua orang yang jadi tanggungannya. Dia hanya punya sebagian untuk zakat fitrah. Misalnya dia punya tanggungan 10 orang misalnya. Sementara yang dia punya hanya 1 sa'. Apa yang dia lakukan? Bada'a binafsihi. Dia mulai dari dirinya. 1 sa' ini untuk zakat fitrah saya. Yang lain yang jadi tanggungan dia bagaimana? Kalau dia mampu zakat fitrah sendiri ya berarti dia harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Kalau dia tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah sendiri berarti dia tidak mampu, tidak wajib zakat, gitu ya. Misalnya saya punya 10 anak misalnya. Sebagian anak saya sudah bisa cari uang dikit-dikit lah, gitu ya misalnya. Atau punya tabungan misalnya. Tapi ini masih jadi tanggungan saya. Maka ketika waktunya zakat fitrah, saya keluarkan zakat fitrah untuk siapa? Saya dan anak-anak saya. Kok saya punyanya hanya zakat fitrah untuk diri saya sendiri. Anak-anak saya nggak bisa, saya nggak ada lebihan. Gimana? Saya hanya keluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri. Karena mampunya saya cuma itu. Anak-anak saya gimana? Kalau mereka mampu berarti mereka sendiri wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau mereka nggak mampu berarti tidak wajib zakat. Paham? Baik. Selesai. Saya keluarkan 1 sa' untuk diri saya. Masih ada sisa buat siapa? Urutannya famra'atihi, lalu istrinya. Kalau masih ada sisa lagi 1 sa' lagi, buat zakat fitrahnya siapa? Istri. Istri dalam hal ini didahulukan daripada bapak atau ibu. Kenapa? Karena menafkahi istri itu wajib dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah, suami wajib menafkahi istri. Kalau dia bahkan sudah tidak mampu menafkahi istrinya, istrinya berhak minta cerai. Berhak minta cerai. Jadi menafkahi istri itu wajib dalam semua keadaan. Juga karena nafkahnya istri itu adalah ganti. Apa? Sebagai ganti. Ganti apa? Gantinya suami melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Istri melayani suami itu ganti dari apa? Nah, dia diberi nafkah. Nah, dia diberi nafkah itu karena apa? Dia melayani suaminya. Nah, dia didahulukan. Adapun menafkahi orang tua, anak itu menafkahi orang tua apabila dia apa? Dia mampu. Nah, kalau dia nggak mampu, nah, dia tidak ada kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Betul. Nah, kalau dia udah nggak mampu, dia nggak wajib menafkahi orang tuanya. Makanya kalau ada lebihan
1 sa' setelah dirinya, maka lebihan 1 sa' ini diutamakan siapa? Istrinya dulu. Baik. Faraqiqihi, lalu budaknya. Kenapa enggak ibu sama bapaknya dulu? Tadi jawabannya sama. Kenapa? Karena menafkahi budak itu wajib dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sulit. Orang yang punya budak sudah bisa menafkahi, nggak bisa ngasih makan budaknya, dia ada 2 pilihan. Merdekakan budaknya atau jual budaknya. Dia tidak boleh menahan budaknya padahal dia nggak bisa memberi makan. Paham tuh? Nah, beda dengan memberi nafkah orang tua. Memberi nafkah orang tua wajibnya ketika anak itu punya kemampuan, punya kelonggaran. Paham tuh? Maka urutannya budaknya dulu sebelum orang tuanya. Masih ada sisa, baru fa ummihi fa abihi, maka ibunya. Lalu ibunya. Masih ada lagi sisa zakat fitrah buat ibunya. Kenapa ibu dulu nggak bapak dulu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Orang yang paling pertama berhak untuk mendapatkan perlakuan baik, untuk mendapatkan kebaikan kita adalah siapa? Ibu kita. Rasulullah ditanya lagi, terus siapa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah bilang, ibumu. Baru yang keempat ketika ditanya, terus siapa lagi wahai Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab, tsumma abuka, lalu bapakmu. Tapi biasanya anak paling takut sama bapak apa sama ibunya? Sama bapaknya. Anak biasanya lebih nurut sama bapaknya apa sama ibunya? Sama bapaknya. Kenapa? Karena merasa ibunya lemah. Keliru. Padahal seharusnya yang paling dia perlakukan baik adalah siapa? Ibunya. Kenapa ibunya? 1, ibu lebih lemah daripada bapaknya. Yang kedua, jasanya ibu lebih besar daripada jasanya bapaknya. Fa'abihi. Kok masih ada sisa lagi? Buat siapa? Bapaknya. Berdasarkan hadis tadi. Baik. Kemudian fawaladihi. Lalu anaknya. Anak ini anak laki-laki atau anak perempuan semua sama. Baik. Nah terus kalau nggak cukup gimana? Sisanya tinggal 1 sa' misalnya. Anaknya ada 5. Berarti ada 4 yang nggak dizakati fitrah. Gimana? Siapa yang didahulukan? Anak pertama atau anak paling kecil? Atau anak yang tengah-tengah? Mana yang didahulukan?
Nah, anak dalam hal ini punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Haknya semua sama. Sama-sama berhak untuk didahulukan. Tapi cuma satu. Gimana? Dilakukan namanya qur'ah. Diundi. Nah, diundi. Baik. Bisa, cara ngundinya gimana? Nah, gimana? Bisa pakai hum bimpah, gak apa-apa. Baik. Nah, bisa pakai apa? Kalau Salma itu pakai namanya batu gunting kertas gitu. Bisa pakai itu. Atau dengan cara apa? Dikasih kertas nih. Nah, ada 5 kertas. Nah, masing-masing ditulis namanya. Tulis namanya. Baik. Nah, kemudian nanti dikocok, diambil satu kertasnya. Diambil satu, nama siapa yang keluar. Maka dia yang apa? Dizakati. Betul? Nah, itu kalau nggak cukup. Kalau cukup nggak ada masalah. Tapi insya Allah sih kejadian seperti ini jarang sekali. Ya, jarang sekali. Zaman sekarang itu yang mampu zakat fitrah atau yang nggak mampu zakat fitrah itu sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali. Taib. Fa'aqaraba mirathin. Fa'aqaraba fi mirathin. Lalu yang lebih dekat dalam warisan. Taib. Lebih dekat dengan apa? Pada warisannya. Nah, maksudnya gimana nih? Ahli waris yang paling dekat dengan dia, tapi tidak semua ahli waris lah ya. Maksudnya adalah ahli waris yang jadi tanggungan dia. Misalnya di rumah itu dia menanggung siapa misalnya? Saudara misalnya. Dia menanggung saudara laki-laki dan paman misalnya. Dia menanggung saudara laki-laki dan paman. Siapa yang paling dekat antara saudara laki-laki dan paman? Saudara laki-laki. Nah. Tapi kalau ahli waris yang tidak jadi tanggungannya, dia hitung apa enggak? Enggak dihitung. Begitu juga orang yang dia tanggung nafkahnya, tapi sebenarnya ada orang yang lebih berhak menafkahi dia dan mampu. Misalnya paman. Paman ini ikut dia nih. Nah, hidupnya ikut dia. Tapi dia ini punya anak yang kaya. Anak yang mampu. Dia wajib mengeluarkan zakatnya paman apa enggak? Enggak. Kenapa? Dia punya anak yang mampu. Qala wal abdu baina syuraka'a alaihim sa'un. Wal abdu dan seorang budak baina syuraka yang dimiliki oleh beberapa syirkah. Alaihim maka wajib atas mereka siapa? Nah, syirkah-syirkah itu sa'un satu sa'. Kalau ada budak dimiliki secara syirkah oleh 2 orang misalnya, maka 1 sa'
zakatnya budak itu siapa yang keluarkan? Dua majikannya. Ya, masing-masing mengeluarkan setengah sa'. Urunan, kamu setengah sa', saya setengah sa'. Untuk zakatnya siapa? Budaknya. Kalau majikannya ada 4, gimana? 4 orang ini urunan. Kamu kewajiban apa? 1/4 sa', saya 1/4 sa', ini 1/4 sa', ini 1/4 sa'. Qala wa yustahabbu 'anil janin. Dan dianjurkan zakat fitrah 'anil janin, dari janin. Janin itu apa? Janin itu anak yang masih dalam kandungan ibunya. Itu namanya apa? Janin. Kenapa disebut janin? Kan kemarin sudah kita bahas tuh ya. Kenapa disebut janin? Janin itu hurufnya sama dengan jin. Jim dan nun. Sama dengan jannah, janin, junnah. Hurufnya semua sama itu, jim dan nun. Kalimat dengan huruf jim dan nun itu maknanya apa? Samar atau tertutup. Kenapa disebut jin? Karena kita nggak melihat dia. Kenapa perisai? Dalam bahasa Arab disebut junnah. Karena digunakan untuk menutupi diri dari senjata atau serangan lawan. Kenapa disebut jannah? Surga kenapa disebut jannah? Karena surga adalah kebun yang pohonnya lebat-lebat sehingga dia tertutup oleh pohon-pohonnya. Paham tuh? Janin kenapa disebut janin? Karena dia tertutup oleh perut ibunya. Dianjurkan zakat fitrah untuk janin. Tapi nggak wajib. Tidak wajib. Tapi dianjurkan untuk menzakatinya. Misalnya ada perempuan nih lagi hamil 7 bulan misalnya. Maka dia keluarkan zakat fitrah untuk janinnya, dianjurkan begitu. Tapi kalau janin itu lahir sebelum terbenamnya matahari malam Idul Fitri, zakat fitrah bagi dia wajib atau dianjurkan? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Dia lahir dalam keadaan apa? Wajib zakat. Dia lahirnya setelah Idul Fitri, setelah sholat Id. Gimana? Zakat fitrah bagi dia wajib apa enggak? Enggak. Tapi dianjurkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Baik.